It's in the church. Saudara, waktu Tuhan minta kita bangun sebuah rumah ibadah, saudara, kita sempat lemes karena begitu banyak biaya yang harus kita keluarkan. Kemarin malam saya khotbah, saya cerita untuk tanah aja 10 miliar. Akhirnya singkat kata, saudara, kita bisa selesaikan. Kita mulai lihat cari tempat dan akhirnya dapat. Nah, saya mau cerita proses bagaimana Tuhan itu bisa sediain uang. Sekarang tahap pertama 10 miliar sudah selesai. Sekarang tahap kedua tanah itu, kita pembangunan tahap pertama 15 miliar. Kita udah raising kurang lebih dari jemaat 5 miliar. Dari hasil bisnis kita, sebelum genap setahun ini mungkin udah hampir 4 miliar. Saudara, bagaimana uang itu bisa kekumpul? Satu saat Tuhan, saya lagi baca firman, Tuhan suruh buka Matius 25. Tuhan bilang itu ada 5 talenta. Orang yang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Tuhan bilang itu ayat buat siapa? Ya buat orang percaya dong. Saya bilang, Tuhan, kamu termasuk orang percaya? Oh, saya bilang, saya pendeta. Kalau gitu jalankan, katanya. Saya bilang, Tuhan, jam bercanda. Oke, begini, saya bilang, saya dulu sekolah bisnis, saya kerja di marketplace, Tuhan kasih panggilan, saya jadi pendeta. Saya ambil master saya ambil doktor, saya belum selesai sekarang, saudara. Saya sekolah teologi ya. Sekarang masa suruh bisnis lagi, Tuhan? Namanya kingdom bisnis. Kalau enggak, dia bilang, kamu kan, Tuhan, mobil saya, Tuhan minta kasih. Tuhan tuh kadang-kadang dia tanya gini, itu mobil punya siapa? Saya udah hati saya, apa Tuhan gak bisa baca STNK? Kan matanya menembus kan. Ini itu mobil saya. 2 kali dia nanya, 3 kali. Saya tahu, Tuhan minta mobil saya. Deposito udah kasih. Tabungan tahu. Saya kan orangnya planning semua. Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Bendahara kan gak boleh lebih galak dari bosnya. Itu diamond, jewelry istri saya, semua jual. Udah, kita kasih. Tuhan bilang, kamu tahu gak? Itu kamu kasih telur sama ayam-ayamnya. Udah ayamnya gak ada, telur apa yang kamu mau kasih untuk aku, katanya. Sekarang aku mau ngajarin satu konsep. Kamu harus punya ayam. Telurnya kamu kasih terus. Sehingga sampai tua kamu bisa. Karena saya dulu semua mulai nol, Tuhan bentuk. Saya cuma doa begini sampai selesai. Tuhan, berkati kami sesuai firman-Mu, supaya kami bisa bangun kerajaan Allah. Yang kedua, saya punya hati nolong orang susah. Cuma itu. Saya nggak tahan, orang mau sekolah nggak bisa, terus kita biayain deh sampai di SMA. Ini, ayo kita biayain kuliahnya. Itu hati saya. Kalau pelor nggak ada, mau tolong pakai apa? Akhirnya saudara, Tuhan mulai dari nol, Tuhan berkati. Tapi kan kemarin Tuhan bilang, aku udah uji hati kamu. Kamu semua yang kamu punya, kamu sacrifice. Sekarang aku mau create kamu punya ayam, supaya telurnya ada. Aku bilang, deal. Tuhan suruh bikin kita konser. Tuhan suruh bikin kita golf. Saya nggak main golf punya. Tuhan gimana nggak bikin golf bisa turnamen? Panggil orang-orang, bikin panitia, bikin golf. Semua yang kita bisa kita jual. Kuburan kita jual, saudara. Ada San Diego Hills di Jakarta, saudara. Kita untung ratusan juta jual kuburan. St. Moritz bangun, saudara. Saya jadi presiden klub. Jual apartemen, 1 apartemen 47 juta komisinya. Yang lain, saudara, staff-staff, presidennya 47 juta. Kasih buat pembangun. Nah, bisnis kayak gitu. Travel, kita linkin. Lalu, florist. Saya bilang, mau nggak florist kerjasama? Supaya setiap orang kan dari kelahiran sampai kematian kan walaupun yang mati udah nggak bisa lihat bunganya, segede-gede papan tuh 500 ribu kan, 500 ribu berapa? $50 ya, $50. Saya bilang kalau jemaat segini banyak semuanya itu, saya bilang yuk kasih komisi, karena kan kamu dapat klien baru kan, orang yang pesen tadi di Crackpot sekarang pesen sama you, saya bilang, nah itu bisnis saya bilang, jadi win-win solution. Nah udah kita jalanin bisnis itu, jadi tanah lunas. Sekarang bagian kedua, Tuhan bilang masuk bisnis otomotif. Teman saya itu udah berapa kali nawarin. Jadi saya udah miss 2-3 kesempatan. Dia bilang gini, kamu silent partner aja, taruh duit di sini. Enggak deh, saya bilang itu bukan bidang saya. Tapi Tuhan bilang, sekarang ambil kesempatannya. Saya bilang, Tuhan, nggak ada bisnis lain. Tuhan, saya bilang, saya udah diajarin 3 kali ganti ban, lupa lu sampai sekarang ganti ban. Saya penting mobil, nyetir, nyampe, udah nggak pernah mikir. Tuhan bilang, masuk. Begitu saya dipresentasi barangnya, wah saya bilang berat nih. Dia bilang, gampang, lu pakai aja katanya. Nanti lu pakai, lu cerita orang khasiatnya apa. Gitu ya saya bilangnya. Saya lagi pikir nih, saya mau jual ke siapa ya? Akhirnya saya doa, jam 4 pagi saya bangun, saya worship, saya doa. Terus Tuhan kasih angka, 1.500. Itu angka bolak-balik, saya lagi worship ya. Selesai doa, saya tanya istri saya, Tuhan kenapa tadi saya lagi doa, lihat angka 1.500 ya? Dia bilang, saya mana tahu, yang lihat kamu katanya. Saya bercanda, saya bilang, Lus, istri saya namanya Lucy. Jangan-jangan apa itu nomor buntut ya, saya bilang kita pasang terus dapat berapa miliar buat pembangunan. Bus, dia bilang katanya. Akhirnya saya ke gereja kan, saya ke kantor, terus Tuhan bilang gini, yang kamu takut, kamu akan jual alat itu 1.500. Saya telepon teman saya bilang, Jim, deal, saya masukin duit sekian. Lu yang benar lu, serius saya bilang. Saya butuh partner kan, saya bilang Tuhan kirim saya 1 partner. Karena saya kan pendeta, harus fokus firman, saya cuma idea kan, mesti ada yang gerilyanya. Dapat 1 partner, saudara hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan, kita dijual 1.500 itu, lebih. Sekarang kemarin saya dapat report itu
Ambon ambil stokis, saudara. Sementara saya pelayanan, itu datang terus. Sekarang udah 3.000 lebih, udah mungkin reaching 4,000. Bos saya bilang ini, udah, lu best sales katanya. Apa tuh? Penjual terbaik. Saudara, if I can say it, I can have it. Saya mau selesai semua, udah gak keburu cerita, saudara kesaksiannya. Berapa menit lagi Pak ya? Oh jangan dong, saya mesti taat. Saya sampai asik khotbah, sampai lupa lihat jam, tapi saya coba ngalir, lihat mungkin 10-15 menit lagi waktu saya. Saudara, ada banyak hal yang saya belajar lihat, tapi saya nggak ngawur. Tuhan suruh, saya lihat, boom, itu jadi kenyataan. Nah saudara, kadang-kala kita udah nggak berani melihat. Masa kayak kakek saya kere, bapak saya kere, jangan-jangan urat kere itu ada di saya. Loh, saya bilang gimana? Kamu mesti lihat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara belajar sesuatu hari ini. Saudara, Yosua 1:1 Tuhan suruh hancurin Yeriko kan. Itu bicara masalah dalam kehidupan kan. Bayang itu panglima terang tuh, Kasat, Pangap, siapalah saudara meeting sama Tuhan meeting. Coba gini, kalian kelilingin ini. Terus ngapain Tuhan? Kita bom atau kita enggak, keliling aja katanya, keliling. Terus next plan, hari kedua keliling lagi katanya. Mulai bercanda nih Tuhan. Hari ketiga keliling lagi katanya. Keempat terus sampai hari ke-6. Nanti hari ke-7 7 kali keliling katanya. Terus udah mati tuh. Iya dong, kalau posisi perang di bawah, musuh di atas siapa yang menang coba? Musuh dong, dia tinggal lemparin batu, dia pipisin dari atas, semua dia bisa buat dari atas. Posisi udah kalah, suruh keliling 7 hari. Hari ke-7, 6 hari, hari ke-7 7 kali katanya. Habis itu Tuhan nyanyi, sorak-sorai katanya. Terus menang. Ih, gak masuk akal. Kadang-kala firman gak masuk akal. Yosua ragu kan, nanti di rumah pelajaran Yosua 6. Dia bilang, Yos, sini Yos. Diajak ke atas nih, lihat. Itu bentengnya yang kuat, memang benteng Yeriko itu kuat. Waktu saya ke Holy Land, di satu trip saya bilang nih Pak, saya mau lihat Yeriko. Susah masuk Pak, katanya mesti ketiga. Saya bilang ganti guide-nya, sebab kita bayar. Iya dong, mau belajar firman udah jauh-jauh kan. Pak Haji mesti lihat itu, Yeriko. Udah gitu, mana? Ini katanya, benteng Yeriko. Cuma batu gede sekali. Bener nih Yeriko, saya pikir bisa dibohongin sama orang sana kan. Saya bilang, bener katanya, ini sisa. Ya, saya bilang foto di sini. Saya foto tuh. Itu batunya tebal, jadi saya bayangin itu masalah yang besar waktu Yosua hidup saat itu. Tapi Tuhan bilang gini, Yosua, lihat, kata yang sama Tuhan panggil, lihat, ini benteng yang kuat, itu rajanya yang perkasa, pahlawan-pahlawan gagah perkasa, semuanya aku berikan kepadamu. Saudara, hari ini kalau kita mau buka hati dan mulai lihat saat firman diberitakan, itu menjadi bagian kita sebagai anak-anak Allah yang percaya, katakan amin. Saudara, Yesus, saudara, kalau saudara nonton Passion of the Christ, dia jatuh sekali, dia jatuh 2 kali. Saya nggak tahu berapa, ada yang pernah ngukur itu, satu buku saya cuma lupa. Tadi kita ngobrol di jalan, itu kalau naik motor Harley, katanya 800 cc, ada 1000 cc. Katanya kalau jatuh, itu udah nggak bisa hidup. Karena ketimpa motornya, mesti temannya ngangkatin, saudara. Jadi saya bayangin Yesus itu kita mesti hitung kayak itu. Beratnya berapa kali, jatuh, dia bangkit. Jatuh, dia bangkit. Saudara, lambungnya ditusuk. Dia dimahkotai duri, saudara. Dia gak pernah nyerah. Pertanyaannya, kenapa Yesus gak pernah menyerah? Ibrani 12 jawab itu, saudara. Yesus waktu dipaku, dia bisa lepas gak itu paku? Oh bisa, Yesus ya gak? Dulu zaman saya kecil tuh di film $6 Million Man sama Bionic Woman. Oh ada film-film macam-macam, saudara, itu bisa tembus pintu. Yesus bisa dong. Dia lepas, dia tendang itu paku, dia salto 7 kali, dia tampar-tamparin semua tentara, sudah mati. Yesus yang tampar sudah mati. Kenapa Yesus nggak buat?